Sudah sejak lama manusia mempertanyakan tentang adanya kehidupan di semesta ini. Novel fiksi ilmiah karya H.G. Wells berjudul The War of the Worlds, terbitan tahun 1898, menggambarkan bagaimana konflik antara manusia dengan aliens dari planet Mars. Novel yang pertama kali mengangkat kisah alien ini kemudian dibuat versi drama radionya dan disiarkan pada 30 Oktober 1938. Untuk beberapa saat, warga Maine sampai Colorado menganggap serangan alien dalam siaran radio adalah hal yang nyata, sehingga sempat menimbulkan kepanikan massal di Amerika. Di masa modern, karya H.G. Wells kemudian diadaptasi oleh sutradara Steven Spielberg menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Film yang dirilis tahun 2005 ini menjadi box office dan meraih pendapatan triliunan rupiah. Film-film bergenre sejenis memang selalu dinanti-nantikan penggemar film fiksi ilmiah, meski kebenaran tentang keberadaan UFO dan makhluk luar angkasa sampai kini sulit dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya UFO itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, jadi kalau kita lihat dari zaman Christopher Columbus, itu awak kapalnya pernah melihat bola-bola bercahaya di udara. Nah, tapi yang pertama kali memunculkan istilah piring terbang itu adalah Kenneth Arnold. Ya, jadi waktu itu bulan Juni 1947 dia dengan pesawat pribadinya di atas pegunungan Rainier di Amerika, dia melihat beberapa objek yang terbang. Waktu itu dibilang sekitar 1.900 km per jam, itu lebih hampir 2 kali kecepatan suara. Kemunculan benda-benda terbang yang sulit diidentifikasi sejak Perang Dunia Kedua ini membuat manusia penasaran. Amerika Serikat bahkan sampai mendanai proyek ambisius bernama Project Blue Book yang dipimpin Kapten Edward J. Ruppelt untuk mengumpulkan data dan mempelajari fenomena benda terbang tak dikenal yang disebut UFO. Istilah UFO sendiri itu datangnya sebenarnya dari Edward Ruppelt, kapten dari Project Blue Book ya. Waktu itu tahun 52 bulan Maret Project Blue Book dibentuk untuk menginvestigasi penampakan benda-benda tak dikenal. Pertengahan tahun 1952, hampir selama sebulan penuh, itu di Washington DC muncul objek-objek tak dikenal, dilihat sama banyak warga di Washington DC, kemudian dideteksi di radar. Nah, militer Amerika Serikat berusaha untuk mengejar, tapi nggak ada hasil yang nggak bisa dikejar. Dan ini membuat pressure ke Project Blue Book supaya lebih membawa hasil ya. Fenomena penampakan objek misterius di langit Bandung belum lama ini terekam oleh seorang pekerja bangunan di kawasan Cicendo, Bandung, sekitar jam 8 pagi. Penampakan sejumlah objek misterius pada tanggal 29 Juli 2021 lalu itu kemudian menjadi viral dan menimbulkan tanda tanya besar tentang kebenaran adanya makhluk lain penghuni semesta. Burung atau drone kayak gitu, nggak seperti itu. Soalnya saya juga lihatnya kayak baru lihat seumur umur sih. Rasanya kayak apa sih, takjub kayak gitu deh. Rekaman video sejumlah objek misterius yang terbang di langit Bandung itu kemudian ditanggapi oleh Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaludin. Objek antariksa konfigurasinya tetap, tapi ini konfigurasinya berubah. Saya duga itu jelas bukan objek antariksa, kemungkinan yang paling mungkin kumpulan balon itu. Meski sulit dibuktikan, keberadaan objek terbang misterius yang disebut UFO tetap menarik rasa keingintahuan orang. Meski proyek Blue Book dihentikan, pada tahun 1975, Perdana Menteri Granada, Sir Eric Gairy, mengajukan permintaan pada Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mengambil langkah serius dalam meninjau fenomena UFO di dunia. Inisiatif pembentukan lembaga penelitian UFO akhirnya diloloskan Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1978.
Komunitas pemburu UFO amatir kemudian bermunculan di seluruh penjuru dunia. Berbagai teori konspirasi, fenomena aneh, dan penampakan objek tak dikenal menjadi bahan diskusi serius komunitas ini, termasuk di Indonesia. Nah, kalau bentuk UFO itu sebenarnya sangat bervariasi. Nah, cuma memang kita bisa melihat yang umum ya, itu pasti kayak piring terbang. Ada yang kayak piring terbang, terus ada yang kayak bola bercahaya, ada yang seperti kayak telur, jadi bola dan telur bulat-bulat seperti itu. Kemudian ada yang segitiga juga. Dan yang mothership-nya yang kayak UFO yang besar sekali ya, itu biasanya bentuknya silinder. Itu semacam carrier-nya lah, dari UFO yang silinder itu biasanya akan muncul UFO yang lain yang lebih kecil. Dan ini ditemui oleh banyak orang. Fenomena kemunculan Unidentified Flying Object atau UFO di langit dunia kini tengah ramai diperbincangkan kembali. Kemunculan UFO di Inggris dicurigai sebagai bagian dari aktivitas mata-mata dengan menggunakan drone super canggih. Namun begitu, menurut Ketua Komite Pertahanan Inggris Tobias Ellwood, Inggris harus mengikuti jejak Amerika Serikat yang tengah mempersiapkan laporan intelijen penting terkait UFO setelah serangkaian video yang direkam personel militer di Amerika Serikat muncul. Apakah UFO benar-benar wahana luar angkasa ataukah sekedar drone mata-mata masih menjadi misteri? Nah, UFO itu kita curiga memakai semacam penggerak nuklir atau elektromagnet ya. Jadi karena yang lebih masuk akal ya pasti sesuatu yang berhubungan dengan tenaga nuklir atau elektromagnet. Yang sering terjadi adalah kalau misalnya UFO muncul dengan jarak yang sangat dekat, itu mungkin sekali peralatan listrik itu jadi kacau, kan? Kompas itu muter-muter, radio jadi kacau, ya peralatan jadi kacau. Kemudian ada juga kejadian di mana mobil tuh bisa berhenti, ya, yang tadi jalan bisa berhenti. Jadi ada efek fisiknya. Tapi itu kalau jarak dekat, kalau jauh yang nggak ada apa-apa. Sudah sejak lama fenomena UFO terjadi di Indonesia. Adalah Raden Jacob Salatun, tokoh perintis peroketan Indonesia dan juga pendiri LAPAN, yang memperkenalkan istilah lokal untuk UFO, yaitu benda terbang asing atau beta. Menurut Salatun, fenomena UFO menarik minat banyak rekan kerjanya di Angkatan Udara dan pemerintahan, termasuk Menteri Pertama Juanda. Kepala Staf Angkatan Udara Rusmin Nuryadin bahkan memberi pernyataan khusus terkait penampakan UFO selama seminggu penuh di langit kota Surabaya, Malang, dan Bangkalan sejak tanggal 18 sampai 24 September 1964. Ketika itu radar milik AURI menangkap pergerakan benda terbang tak dikenal yang melesat dengan kecepatan tinggi. Sekian banyaknya penampakan, mungkin yang signifikan, yang penting itu yang dicatat oleh Marsekal Udara Pak Salatun. Nah, waktu itu dia adalah Kepala LAPAN. Nah, tahun 1964, bulan September tahun 1964, itu muncul objek-objek tak dikenal. Itu selama beberapa hari di atas Surabaya, Malang, dan Bangkalan, Madura. Nah, objek-objek tersebut sempat ditembaki oleh artileri pertahanan udara TNI. Kisah kemunculan makhluk aneh setinggi 1,8 meter juga terjadi beberapa tahun sebelumnya di Kepulauan Alor dan menjadi perbincangan serius di masyarakat. Makhluk aneh setinggi 2 meter itu memiliki kulit berwarna merah. Mereka lalu memeriksa rumah-rumah penduduk yang ketakutan dan menculik seorang anak berusia 6 tahun. Sang anak kemudian ditemukan di tengah hutan dalam keadaan kebingungan. Petugas kepolisian lalu bergerak untuk melakukan penangkapan di hutan sebelah timur Kalabahi. Tepat tengah malam, makhluk aneh tersebut muncul. Petugas kepolisian yang panik lalu mulai menembak. Makhluk yang tak diketahui jenisnya itu lalu menghilang tanpa jejak. Sepertinya ada ya, karena ada beberapa ufolog mengamati. Sepertinya ada tugas juga dari UFO ini. Misalnya kalau UFO segitiga, dia
misinya ya, itu mengintai manusia atau aktivitas manusia. Dan penemuan yang paling akhir bilang mereka bukan hanya sekedar mengintai, tapi juga menculik manusia. Raden Jacob Salatun sampai akhir hayatnya mempercayai keberadaan UFO. Ia bahkan menjadi pendiri Studio UFO Indonesia atau SUFOI yang meliti dan mengumpulkan data fenomena UFO di Indonesia. Pria kelahiran Banyumas tahun 1927 ini kemudian dikenal sebagai Bapak UFO Indonesia. Organisasi sejenis kemudian berdiri pada tahun 1997 dan menjadi organisasi peneliti UFO yang cukup besar di Indonesia, yaitu Beta UFO. Mereka melakukan diskusi dan bertukar informasi mengenai UFO di jagat maya. Selanjutnya, di tahun 2019, lahir komunitas Indonesia UFO Network yang menjadi platform lintas komunitas dan institusi di bidang astronomi, space art, space science, sampai fenomena UFO. Kalau yang nasional ya, kalau di kita, ya itu dibentuk itu dari kawan saya, namanya Mas Pensa. Nah, dia membuat suatu wadah yang namanya IUN, Indonesia UFO Network. Nah, walaupun itu ada kata UFO, tapi sebenarnya nggak fokus UFO, itu kayak seperti platform ya. Jadi bisa menampung banyak komunitas yang pokoknya mereka menyukai hal-hal yang antariksa atau sains. Menurut psikolog kenamaan Dr. Carl Gustav Jung, fenomena UFO adalah proyeksi psikologis dari kekhawatiran manusia modern yang muncul sebagai rasa tidak aman manusia karena kurangnya perdamaian dunia akibat perang. Fenomena UFO menjadi misteri yang sulit terungkap, terasa ada namun tiada, sulit dibuktikan kebenarannya.